Kalau Bapak Ganjar mencintai Indonesia, bangsa ini dan negara ini, apakah akan berani berjanji untuk tetap menjaga NKRI, menjaga demokrasi, dan tidak melanggar etika, dan tetap setia menyayangi rakyatnya dengan jujur apa adanya? Siap, siap, siap. Itulah kenapa 3 jari. Setia kepada Tuhan, konstitusi, dan rakyat. Apakah akan setia juga dengan Ibu Itu sudah Atiko? pasti. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Siap, let's joget! Di pidato kampanyenya kali ini, Ganjar memulai dengan cerita pengalamannya mengenai Jogja, di mana ketika itu Ganjar masih duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, selama bertahun-tahun Undang-Undang Keistimewaan Jogja tidak kunjung selesai, yang kemudian pada saat itu Ganjar ditunjuk sebagai Ketua Panja di DPR. Dan akhirnya Undang-Undang Keistimewaan Jogja itu berhasil dirampungkan. Oleh karena itu bagi Ganjar, Jogja merupakan sesuatu yang istimewa. Menurut Ganjar, banyak hal yang membuat Jogja istimewa. Kemudian Ganjar menyebut satu persatu keistimewaan tersebut, mulai dari keramah tamahannya, kebudayaannya, sampai dengan sopan santunnya. Jogja selalu memberi contoh yang baik agar adab dan etika selalu menjadi pegangan, katanya. Hingga banyak orang yang datang ke Jogja untuk belajar, tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari berbagai belahan dunia, tidak terkecuali dengan Ganjar Pranowo. Dalam interaksinya dengan massa yang menghadiri kampanyenya, Ganjar bertanya mengenai apa yang mereka harapkan di pemilu kali ini. Ganjar semakin bersemangat ketika seorang ibu meneriakkan bahwa yang mereka butuhkan adalah sekolah gratis. Ketika Ganjar menanyakan kenapa memilih sekolah gratis dan bukan makan gratis, sang ibu memberikan jawaban, pendidikan menentukan masa depan anak. Yang dilanjutkan Ganjar dengan mengatakan, pendidikan menentukan masa depan anak dan itu adalah masa depan anak-anak bangsa. Lalu Ganjar menceritakan dirinya sendiri yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang bahkan untuk membiayai sekolahnya dia harus berhutang dan bahkan pernah terlibat dengan rentenir untuk membiayai kuliahnya. Sehingga Ganjar mempercayai bahwa hanya dengan pendidikanlah satu keluarga bisa merubah nasibnya, hingga membuat program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Sekian tahun yang lalu saya punya pengalaman tentang Jogja. Ketika hampir belasan tahun Undang-Undang Keistimewaan tidak pernah selesai. Rasanya memang menunggu kawan-kawan yang punya komitmen. Saya diberikan amanah sebagai Ketua Panja dan kita bisa menyelesaikan keistimewaan Jogja. Maka hari ini saya melihat warga Jogja termasuk yang dari sekitarnya yang hari ini berkumpul di Kulon Progo di Wates, panjenengan semuanya istimewa. Banyak orang datang ke Jogja selalu belajar keistimewaannya, keramah tamahannya, kebudayaannya, keseniannya, sopan santun dan unggah-ungguhnya. Jogja selalu memberikan contoh yang baik agar adab etika selalu menjadi pegangan kita semuanya. Maka banyak sekali warga dari seluruh Indonesia dan seluruh dunia, belahan dunia datang ke Jogja untuk belajar. Salah satunya adalah saya. Saya belajar bagaimana hidup di Jogja sejak SMA, kuliah di sini, bertemu dengan masyarakat, ngobrol dengan mereka, dan kita diajari soal unggah-ungguh tata krama.
Dan tentu saja itulah yang hari ini penting, bahwa pendidikan tidak hanya soal pinter-pinteran toktil, tapi pendidikan itu juga mengajarkan kita unggah-ungguh, adab dan etika. Itulah sebenarnya karakter yang diwujudkan sehingga banyak orang datang ke Jogja ini. Sungguh sekali lagi istimewa. Kemarin kita melihat di NTT, kemarin kami melihat suasana yang jauh sekali, bahkan penerbangan ke sana pun sangat bergantung pada cuaca. Hampir-hampir kami gagal, tapi masyarakat menunggu luar biasa seperti hari ini. Boleh nggak ada 1-2 orang yang ingin menyampaikan apa sih yang diharapkan dari pemilu kali ini? Ada nggak? Ada? Oke. Apa sebenarnya yang diharapkan dari Pilpres ini? Sekolah gratis, Pak. Sekolah gratis. Ibu ini berpikir bagaimana masa depan anak-anak bangsa. Dan yang dipikirkan adalah sekolah gratis. Bu, namanya siapa, Bu? Lili. Wow, ini datang dari Magelang, datang ke Jogja. Bu, mana pilihannya? Sekolah gratis atau makan gratis? Sekolah gratis. Sabar toh, sing tak tekon niki Bu Lili iki lho. Saya mau tanya Bu Lili, kenapa pilihannya sekolah gratis tidak makan gratis? Pendidikan menentukan masa depan anak, Pak. Pendidikan menentukan masa depan anak. Itu adalah masa depan anak-anak bangsa. Ada juga, ada budayawan di sini, Mas Butet. Seorang budayawan, seorang seniman yang ternyata untuk manggung saja tidak gampang. Mas Butet pernah cerita kepada saya bahwa undangan-undangan manggungnya direview. Boleh manggung tapi nggak boleh ngomong politik, begitu katanya. Maka manggungnya gagal dan kemarin panggungnya dipindah di Jogja. Kebetulan karena saya, Pak Mahfud juga sekolah di sini, kami nonton panggungnya. Dan memang nyebelin. Karena isinya memang ngeritik tok. Tapi itulah dinamika agar penguasa selalu diingatkan, agar penguasa bisa mengasah rasa sehingga menjadi peka dan akhirnya tidak pekok. Dengan seni, dengan budaya, dengan kepekaan yang kita miliki, maka insya Allah kita tidak menjadi kowe lho sing ngomong. Maka sekolah gratis betul menjadi cita-cita kita semuanya. Saya berasal dari orang tidak mampu, waktu sekolah juga ngutang, bahkan pernah terlibat rentenir untuk membayar kuliah. Orang tua saya berjuang bagaimana anaknya. Itulah kenapa 12 tahun minimal harus gratis. Kalau sudah gratis seperti Bu Lili tadi, mereka yang dari keluarga miskin, saya pengen pendidikanlah yang akan merubah nasib keluarganya. Maka satu keluarga miskin, satu sarjana. Itulah yang kemudian diharapkan nantinya mereka akan menjadi anak-anak hebat yang membantu keluarganya, membantu orang tuanya, karena pasti mereka punya budi pekerti yang luhur. Ya. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Termasuk teman-teman penyandang disabilitas inilah Bapak Ibu yang perlu mendapatkan perhatian, karena setiap kali kita menyiapkan rancangan pembangunan, maka seringkali ada yang tertinggal. Siapa mereka? Kelompok perempuan sering tertinggal, anak-anak sering tertinggal, lanjut usia sering tertinggal. Wabil khusus adalah kawan-kawan penyandang disabilitas.
Maka marilah kita perhatikan agar kesetaraan itu ada termasuk dalam pendidikan. Dan tentu saja semua mimpi itu insya Allah saya dan Pak Mahfud mencoba membangun komitmen. Kita mendengarkan masyarakat sipil, mendengarkan panjenengan semuanya agar bisa memberikan catatan-catatan yang kelak kemudian hari ini akan bisa memperbaiki nasib kita semuanya. Terima kasih atas dukungannya, mohon doanya, mohon dukungannya agar pemilu di 14 Februari Anda punya pikiran, punya perasaan, punya referensi untuk memilih. Pertanyaannya, mau milih nomor berapa? Alah, ki kok saya ngomong 17 tok iki. Saya pengen mendengar, mau pilih nomor berapa? Saya pengen lihat tangan tiganya ke atas. Pilih nomor berapa? 3. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Mudah-mudahan kita akan bisa membawa demokrasi kita dengan baik. Dan tidak ada satupun dari rakyat Indonesia takut menentukan pilihannya. Karena mereka adalah rakyat yang tidak takut ditindas. Sudah siap? Terima kasih. Oh, ada Mbak buku saya. Mudah-mudahan bisa dibaca. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.